Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fira Akila Nafisa dengan NIM 222080026. Saya merupakan salah satu dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah birokrasi pemerintahan, yaitu karakteristik birokrasi pemerintahan. Baik, langsung aja kita masuk ke materinya. Baik, materi pertama adalah karakteristik birokrasi pemerintahan. Birokrasi dimaksudkan sebagai kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang yang berada di belakang meja karena segala sesuatunya diatur secara ilegal dan formal oleh para birokrat. Nah, diharapkan pelaksanaan kekuasaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas karena setiap jabatan diurus oleh orang atau petugas yang khusus. Karakteristik birokrasi pada pemerintahan maupun non-pemerintahan mempunyai perbedaan karena fokusnya diwarnai oleh substansi yang menjadi landasan fundamentalnya. Nah, karakteristik birokrasi mempunyai relevansi, signifikansi dengan model kategori birokrasi pemerintahan yang dianut dalam organisasi dan manajemen pemerintahan berdasarkan pendekatan sistem administrasi publik. Nah, birokrasi pemerintahan menjadi unsur penting dalam sistem, struktur, dan kultur bagi pertumbuhan dan perkembangan organisasi dalam mencapai tujuan pemerintahan negara. Nah, birokrasi organisasi pemerintahan memerlukan pengaturan berdasarkan struktur, fungsi, dan proses secara normatif dan mekanistik yang secara ideal dan komprehensif. Birokrasi dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi yang besar. Hal itu hanya dapat berlaku pada organisasi besar seperti organisasi pemerintahan. Karena pada organisasi pemerintahan, segala sesuatunya diatur secara formal, sedangkan pada organisasi kecil hanya diperlukan hubungan informal. Selama ini, banyak pakar yang meneliti dan menulis tentang birokrasi bahwa fungsi staf pegawai administrasi harus memiliki cara-cara yang spesifik agar lebih efektif dan efisien, sebagaimana dirumuskan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada kerja yang ketat pada peraturan atau rule, yang kedua tugas yang khusus atau spesialisasi, yang ketiga ada kaku dan sederhana, keempat penyelenggaraan yang resmi, 5 pengaturan diri atas ke bawah yang telah ditetapkan oleh organisasi atau institusi, yang keenam berdasarkan logika atau rasional, yang ketujuh ada tersentralistik atau otoritas, yang kedelapan ada taat dan patuh, kesembilan tidak melanggar ketentuan, ke-10 terstruktur, dan yang terakhir tanpa pandang bulu. Nah, hal tersebut merupakan prinsip dasar dan karakteristik yang ideal dari suatu birokrasi. Karakteristik tersebut idealnya memang memiliki oleh para birokrat atau pegawai negeri sipil agar tugas-tugas administrasi yang besar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian, pendapat sebagian masyarakat selama ini yang cenderung negatif paling tidak dapat diluruskan. Nah, sedangkan menurut Miftah Toha yang penulis rakum bahwa karakteristik organisasi birokrasi pemerintahan di Indonesia seharusnya berorientasi atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus ada prinsip kepastian dan hal-hal kedinasan harus diatur berdasarkan hukum yang biasanya diwujudkan dalam berbagai peraturan dan ketentuan administrasi. Yang kedua, diterapkannya tata jenjang dan kewenangan dalam kedinasan. Yang ketiga, manajemen modern harus didasarkan pada dokumen tertulis. Yang keempat, spesialisasi dalam organisasi dan manajemen didukung dengan keahlian. Yang kelima, yaitu hubungan kerja antara pegawai dan organisasi berdasarkan prinsip impersonal. Nah, lalu dengan mengutip pendapat Weber atau Tejokromi Jojo pada tahun 1984 mengemukakan ciri-ciri utama dari struktur birokrasi dalam tipe ideal yang meliputi yang pertama yaitu adanya pembagian kerja dan spesialisasi. Melalui sistem birokrasi dilakukan penempatan personal yang sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya.
Yang kedua ada hierarki kekuasaan, yang dimana di dalam sistem birokrasi semua posisi diatur dalam susunan hierarki. Semua posisi berada di bawah pembinaan dan pengawasan pemegang tugas atau posisi di atasnya. Yang ketiga ada aturan dan peraturan. Semua gerak dan pelaksanaan tugas di dalam birokrasi didasarkan kepada aturan perundang-undangan selain sebagai landasan hukum. Mengenai tugas juga pada tingkat pelaksanaan mengatur cara atau prosedur birokrat dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat ada sifat tidak pribadi atau yang biasa disebut impersonal, yang dimana hubungan interaksi di dalam birokrasi dikendalikan oleh aturan melalui prosedur dan formalitas, sehingga perasaan pribadi lebih dibatasi. Dengan cara ini, penunjukan seseorang kepada satu posisi tidak atas favorit atau pertimbangan pribadi, tetapi atas kemampuan. Yang kelima ada pembentukan karir, yang dimana di dalam birokrasi, jabatan dan pekerjaan teknis dapat dilakukan sejalan dengan pengembangan sistem karir dengan identifikasi pekerjaan secara teknis. Yang keenam ada birokrasi murni, yang dimana pengalaman menunjukkan bahwa tipe birokrasi yang murni dan organisasi administrasi dilihat dari segi teknis yang dapat memenuhi efisiensi tingkat tinggi. Nah, karakteristik birokrasi pemerintahan mempunyai kaitan erat dengan sistem nilai, struktur, dan kultur birokrasi pemerintahan. Birokrasi organisasi pemerintahan sebagai instrumen atau living organisme senantiasa menyesuaikan diri, berubah dan berkembang dengan memperhatikan tuntunan dan kebutuhan lingkungan masyarakat, yang dimana bahkan mampu menyikapi terhadap kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Lalu itu ada komunikasi dan informasi guna keberlangsungannya mempunyai legitimasi, kapabilitas, dan kinerja birokrasi dalam menyelenggarakan kebijakan dan pelayanan publik.